Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frezi Fatela dari kelas 10-2. Pada video kali ini, saya akan membahas dua tugas video yang akan saya kerjakan tentang perbaikan nilai informatika dengan bimbingan Bapak Wahyu Sofyan. Tugas yang pertama, tema berpikir komputasional, yaitu mencari permasalahan yang ada di berau lalu diuraikan menjadi 4 pilar berpikir secara komputasional. Tugas yang kedua yaitu membuat mind map dengan konsep kolase. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ikuti terus video perbaikan nilai informatika. Di video ini ada dua tugas yang akan saya kerjakan. Yang pertama, tema berpikir komputasional, yaitu mencari permasalahan yang ada di berau lalu diuraikan menjadi 4 pilar berpikir secara komputasional. Dan tugas yang kedua yaitu membuat mind map dengan konsep kolase. Tugas yang pertama, permasalahan yang ada di Kabupaten Berau. Salah satunya adalah pencemaran Sungai Kelai dan Sungai Segah di Kabupaten Berau. Permasalahan tersebut saya akan uraikan menjadi 4 pilar berpikir secara komputasional. Bagian pertama ada dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya seperti sumber pencemaran sungai terbagi menjadi 4. Akibat yang pertama ada limbah rumah tangga, yaitu sampah dan air limbah dari aktivitas sehari-hari warga mengandung kotoran dan zat kimia. Akibat yang kedua limbah industri, yaitu pertambangan, perkebunan dan pabrik membuat limbah berbahaya seperti bahan kimia dan logam berat. Yang ketiga limbah pertanian, yaitu pupuk dan pestisida dari lahan pertanian mencemari air sungai saat terbawa hujan. Dan yang keempat erosi tanah, yaitu pembukaan lahan menyebabkan tanah mudah terkikis dan mencemari sungai dengan sedimen. Bagian yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola adalah pengulangan suatu kejadian yang berulang kali sehingga dapat mengenali pola tersebut. Yang pertama, akibat dari limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ada dua jenis. Jenis yang pertama, sampah padat, yaitu berbagai jenis material bekas pakai seperti plastik, sisa makanan, kertas, dan lainnya. Jenis yang kedua ada air limbah, yaitu air bekas dari aktivitas mandi, cuci, dan toilet yang mengandung sabun, deterjen, kotoran, dan bakteri. Akibat yang kedua limbah industri. Limbah industri ada 3 jenis. Jenis yang pertama pertambangan, yaitu logam berat, lumpur, dan bahan kimia dari proses penambangan. Jenis yang kedua perkebunan, residu, yaitu residu pupuk dan pestisida serta limbah organik dari pengolahan hasil perkebunan. Jenis yang ketiga ada pabrik, yaitu bahan kimia, logam berat, minyak, dan limbah padat dari proses produksi. Akibat yang ketiga ada limbah pertanian. Limbah pertanian ada 2 jenis. Jenis yang pertama pupuk, yaitu senyawa nitrogen, fosfat, dan kalium yang digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jenis yang kedua pestisida, yaitu insektisida, herbisida, dan fungisida yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Akibat yang keempat ada erosi tanah. Erosi tanah ada 3 jenis. Jenis yang pertama partikel tanah, yaitu lempung, liat, dan pasir yang terbawa air akibat erosi. Jenis yang kedua material organik.
yaitu humus dan serpihan tumbuhan yang berasal dari lapisan tanah atas. Dan jenis yang ketiga, nutrien, unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang terlepas dari tanah. Bagian yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi adalah dari informasi yang sudah diperoleh, kita hanya berfokus pada intinya saja. Contohnya seperti inti dari penyebab pencemaran sungai. Yang pertama, penyebab dari rumah tangga, yaitu sampah dan air kotor dari rumah. Penyebab yang kedua, industri, yaitu limbah berbahaya dari pabrik, tambang, dan kebun. Penyebab yang ketiga, pertanian, yaitu pupuk dan obat hama dari sawah dan ladang. Penyebab yang keempat, erosi, tanah longsor akibat pembukaan lahan. Bagian yang keempat atau yang terakhir yaitu algoritma. Algoritma adalah menyebutkan langkah-langkah untuk melaksanakan suatu hal ke arah yang lebih baik. Langkah yang pertama, cek kondisi sungai. Lanjut aja. Ukur pH, DO, BOD, COD atau parameter kunci. Lihat warna, bau, dan apakah ada sampah. Lalu dicatat kondisi umum sekitar sungai. Yang kedua, juga sumber kotoran. Apakah rumah dekat dengan pemukiman yang padat? Pabrik, apakah ada industri besar di dekat sungai? Sawah, apakah banyak lahan pertanian? Longsor, apakah kondisi tanahnya labil? Yang ketiga, cek lapangan. Datangi lokasi yang paling dicurigai, ambil sampel air limbah jika ada, dan wawancara singkat warga atau petugas. Yang keempat, analisis singkat. Uji sampel air limbah jika ada untuk parameter kunci, bandingkan dengan baku mutu air. Yang kelima, tentukan sumber utama. Siapa yang paling mungkin mencemari sungai? Yang keenam, rencanakan aksi praktis. Jika di rumah, ajak keluarga bersih-bersih dan untuk mengedukasi. Jika dari pabrik, maka ditegur, awasi, beri sanksi jika perlu. Jika dari sawah, ajari cara bertani yang lebih baik. Jika dari longsor, maka tanam pohon dan perbaiki drainase. Yang ketujuh atau yang terakhir, lakukan aksi dan pantau. Kerjakan rencana secepatnya, cek kualitas air secara berkala, dan evaluasi serta perbaiki cara jika perlu. Oke, begitu saja tugas pertama dari saya.
Beginilah hasil mind map dengan konsep kolase materi keamanan digital yang terbagi menjadi 5 cabang. Yang pertama, konsep dasar. Definisi keamanan digital. Melindungi aset digital dari akses tidak sah, fokus pada integritas dan kerahasiaan data. Contohnya firewall dan antivirus. Definisi privasi digital. Hak individu untuk mengontrol informasi pribadi. Fokus pada kontrol data pribadi. Perbedaan antara keamanan digital dan privasi digital adalah keamanan melindungi aset, sedangkan privasi hak individu atas informasi mereka. Yang kedua, jenis ancaman. Yang pertama, phishing. Mencuri data pribadi melalui pesan dan situs web palsu yang meniru sumber terpercaya. Yang kedua, malware atau virus. Program yang dapat menyebar ke sistem lain pada file. Yang ketiga, DDoS. Peretasan kendalikan banyak komputer jadi bot, lalu bot menyerbu target dengan trafik palsu. Cabang yang ketiga, praktik keamanan. Langkah yang pertama, pentingnya memiliki kata sandi kuat yang sulit ditebak. Yang kedua, menambah lapisan keamanan dengan meminta kode verifikasi selain kata sandi. Yang ketiga, selalu memperbarui sistem operasi untuk membuat celah keamanan. Dan yang keempat, memahami apa itu jejak digital dan bagaimana cara mengelolanya agar tetap aman. Cabang yang keempat, analisis resiko. B. Social engineering. Ciri-ciri phishing. 1. Email atau tautan aneh. Bahasa buruk, mendesak atau mengancam, minta info pribadi, lampiran aneh, dan tidak personal. Langkah-langkahnya, yang jangan terburu-buru. Yang kedua, periksa pengirim. Yang ketiga, verifikasi tautan. Yang keempat, periksa tata bahasa. Yang kelima, waspadai lampiran. Dan yang keenam, laporkan dan hapus. Cabang keamanan digital yang terakhir yaitu dampak sosiologi. Sosial, konsep cyberbullying. Perundungan online yang menggunakan media sosial untuk mengganggu dan mengancam seseorang. Konsep hate speech. Ujaran kebencian yang menyerang atau merendahkan seseorang berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya. Dampak psikologis yaitu gangguan tidur, mengalami kecemasan dan stres akibat serangan cyber seperti insomnia. Oke, demikian tugas yang pertama dan yang kedua, perbaikan nilai informatika.